Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 12 akan memaparkan mengenai studi kasus SBMKL untuk faktor dan binatang, yaitu angka bebas jentik nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Kenali, Asambawa, Kota Jambi tahun 2017 hingga 2018. Mungkin bisa di next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diva Nadia dengan NIM akhir 029. Yang kedua ada Putri Anissa dengan NIM akhir 103. Yang ketiga ada Atifas Namahira dengan NIM akhir 129. Yang keempat ada Adini Septia dengan NIM akhir 135. Dan yang terakhir ada Gebilda dengan NIM akhir 062. Mungkin bisa di next. Baik, untuk pendahuluannya, demam berdarah atau DBD itu masih menjadi masalah kesehatan, terutama di daerah yang beriklim tropis dan negara berkembang. Nah, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara tropis di dunia yang mempunyai kelembapan udara yang tinggi. Faktor risikonya adalah penularan demam berdarah terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk perkotaan yang sangat cepat, diikuti dengan adanya mobilitas penduduk. Nah, dampak yang ditimbulkan itu dapat karena kasus penyebaran penyakit DBD ini mempengaruhi berbagai sektor. Salah satunya yaitu berdampak pada perekonomian, di mana pada tahun 2017 jumlah penderita DBD di Indonesia yang dilaporkan sebanyak 68.407 kasus dan kasus ini mengalami penurunan daripada tahun 2016, yaitu sebanyak 204.171 kasus. Nah, sedangkan jumlah kematian DBD sendiri pada tahun 2017 yaitu 493 orang dan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 berjumlah 1.598 kematian. Kemudian untuk tahun 2018 tercatat sebanyak 65.000 kasus, di mana jumlah ini meningkat di tahun 2019 menjadi 138.000, dengan kasus kematian yaitu meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 467 menjadi 919 kematian. Mungkin bisa di next. Nah, untuk deskripsi kasus di sini, secara statistik, Provinsi Jambi itu pada tahun 2017 sudah mampu menekan angka kasus DBD hingga mencapai 14,94 per 100.000 kasus dan mampu menempatkan Provinsi Jambi berada di atas target nasional. Namun hal ini tidak bertahan lama karena kasus DBD di Provinsi Jambi kembali naik pada tahun 2018 yang ini menjadi dengan IR 23,28 per 100.000 kasus penduduk. Kemudian sedangkan Kota Jambi merupakan daerah endemik yang jumlah kasus DBD tertinggi di Provinsi Jambi. Dan berdasarkan data Dinas Kesehatan, sepanjang tahun 2017 itu jumlah kasus DBD di Kota Jambi adalah sebanyak 567 kasus DBD dengan kecamatan tertinggi yaitu Kecamatan Alam Barajo dan Kota Baru. Nah, dengan banyaknya kasus ini, pemerintahnya menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyakit DBD. Di antaranya adalah perbaikan sistem peringatan dini atau SKD dan pengendalian vektor yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Serta untuk pengendalian vektor sendiri telah diatur melalui surveillance vektor diatur dalam Kemenkes 0581 tahun 1992. Dan secara nasional juga tahun 2018 ABJ pun masih belum mencapai target program yang besar dari 95%, di mana hal ini yang membuat masih diperlukannya pengamatan terhadap vektor DBD terutama pada stadium jentik. Mungkin bisa di next. Baik, untuk tinjauan pustakanya sendiri itu di mana standar baku mutu kesehatan lingkungan atau SBMKL berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2003 mengatakan bahwa standar baku mutu lingkungan atau SBMKL adalah spesifik teknik atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. SBMKL ini sendiri itu mencakup berbagai sumber parameter yang harus dipenuhi untuk air, udara, tanah, pangan,
sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Untuk vektor dan pembawa penyakit sendiri, SBMKL mencangkup parameter yang berkaitan dengan pengendalian populasi vektor seperti nyamuk Aedes sendiri yang merupakan vektor utama penyakit DBD atau demam berdarah tinggi. Sementara untuk aspek-aspek SBMKL sendiri itu seperti jenis vektor, kepadatan populasi, dan habitat perkembangbiakan. Next. Untuk nyamuk Aedes sendiri adalah jenis nyamuk yang membawa virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD yang ditularkan melalui gigitan nyamuk genus Aedes yang menjadi vektor atau pembawa penyakit demam berdarah yang utama. Untuk morfologi nyamuk Aedes sendiri itu mengalami metamorfosa sempurna, yaitu mulai dari telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Kemudian untuk tempat perkembangbiakan jenis nyamuk Aedes aegypti menurut Kemenkes RI 2021, tempat perkembangbiakan larva atau jentik Aedes aegypti itu dibedakan menjadi artifisial atau buatan dan natural atau alami. Kemudian untuk siklus hidupnya sendiri, seperti jenis nyamuk pada umumnya itu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur, jentik atau larva hingga puma, dan kemudian sampai ke nyamuk dewasa. Next. Untuk angka kepadatan dari populasi nyamuk Aedes sendiri itu dapat digambarkan dari hasil survei telur, survei jentik atau survei nyamuk itu sendiri. Nah, metode untuk survei jenis jentik itu adalah yang paling umum digunakan untuk dalam kepadatan populasi ini, di mana dapat dihitung dengan berbagai indeks seperti angka bebas jentik atau ABJ, House Index atau HI, Container Index atau CI, Predator Index atau BI, Density Figure atau DF. Untuk pengendalian vektor sendiri itu pengendaliannya itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 meliputi kegiatan yang pertama, pengamatan dan penyelidikan bioekologi, penentuan status kevektoran, status resistensi dan efikasi, serta pemeriksaan sampel. Yang kedua itu pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia, pengelolaan lingkungan, dan yang ketiga yaitu pengendalian terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit. Baik, selanjutnya terdapat deskripsi pengambilan data. Untuk pengambilan data sendiri, itu terdapat 45 responden, sekitar 30% ini memiliki jentik nyamuk Aedes aegypti, sementara 112 rumah responden, sekitar 70% itu tidak ditemukan jentik dalam tempat penampungan air mereka. Nah, observasi ini dilakukan di lokasi penempatan kontainer air di rumah responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar kontainer yaitu 109 atau 68,9% itu berada di dalam rumah dan yang 51 kontainer atau 31,9% ini berada di luar rumah. Lalu untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu dari di sejumlah titik lokasi pemeriksaan jentik kebanyakan berada dalam rentang 20 sampai 30 derajat Celcius, di mana hal ini menunjukkan bahwa kondisi suhu di lokasi tersebut sangat sesuai untuk pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti itu. Nah, untuk kelembapan udara di sejumlah titik lokasi pemeriksaan jentik kebanyakan berada di bawah 81,5%, di mana hal ini menandakan
menandakan kalau kelembapan di lokasi penelitian ini sangat mendukung pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti. Yang selanjutnya terdapat house index, di mana rumah responden yang diperiksa ini 48 rumah positif ditemukan jentik dan 112 rumah negatif atau tidak ditemukan jentik. Berdasarkan rumus house index-nya, itu ditemukan 48 per 160 dikali 100% dan hasilnya 30%. Menurut WHO, nilai standar house index ini kurang dari 10%. Nah, untuk ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Kenali Asam Bawah itu nilai HI sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Karena dari WHO itu kurang dari 10% dan nilai house index-nya di sini 30%. Di mana hal ini mengindikasikan bahwa rumah-rumah di kelurahan tersebut memiliki potensi yang tinggi sebagai tempat perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya terdapat container index. Dari 380 kontainer yang diperiksa, 74 kontainer teridentifikasi mengandung larva dan juga 306 kontainer tidak terdapat larva. Rumus container index itu adalah jumlah kontainer yang positif jentik per jumlah kontainer yang diperiksa dikali 100%. Hasilnya 74 per 380 kali 100% itu didapatkan hasil 19,5%. Nah, untuk standar nilai container index ini sendiri kurang dari 5%. Namun, di lokasi penelitian, nilai container index ini melampaui standar yang telah ditetapkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa penyebaran jentik nyamuk Aedes aegypti di dalam wadah kontainer sudah melewati batas standar, sehingga langkah-langkah 3M itu perlu diterapkan. Baik, selanjutnya yaitu Bretau Index atau BI. Adalah jumlah kontainer yang positif jentik dari status rumah yang diperiksa. BI juga menggambarkan kepadatan dan penyebaran vektor pada suatu wilayah. Berdasarkan tabel dan perhitungan, didapatkan hasil sebanyak 74%. Nilai BI pada lokasi ini melebihi nilai standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Nilai standar untuk Bretau Index atau BI adalah kurang dari 50%. Dari hasil perhitungan menentukan kepadatan dan penyebaran vektor nyamuk Aedes aegypti. Sudah tinggi di Kelurahan Kenali Asam Bawah. Maka dari itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran jentik nyamuk Aedes aegypti dengan cara ikut berpartisipasi atau mengadakan suatu kegiatan untuk rajin melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala dan melaporkan setiap hasil pemeriksaan. Lalu ada density figure atau DF, adalah analisa kepadatan populasi jentik nyamuk pada suatu daerah yang merupakan gabungan dari HI, CI, dan BI. Mempunyai 3 kriteria, yaitu angka density figure berada pada rentang angka 1 hingga 3 disebut daerah hijau, yang artinya derajat penularan penyakit yang dibawa oleh vektor rendah atau tidak menularkan. Lalu angka density figure pada rentang 4-5 disebut dengan daerah kuning. Artinya daerah penularan penyakit yang dibawa oleh vektor sedang atau perlu waspada. Jika angka density figure lebih dari 5 disebut daerah merah, maka derajat penularan penyakit yang dibawa oleh vektor tinggi sehingga diperlukan pengendalian segera. Berdasarkan nilai density figure yang didapat dari gabungan HI, CI, dan BI, berdasarkan hasil perhitungan nilai DF di Kelurahan Kenali Asam Bawah adalah lebih dari 5, yang artinya Kelurahan Kenali Asam masuk pada kategori daerah merah, yang artinya derajat penularan penyakit yang dibawa oleh vektor tinggi sehingga diperlukan pengendalian segera. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ABC atau angka bebas jentik. Adalah presentasi rumah atau bangunan yang bebas dari jentik. Bangunan yang dimaksud contohnya pabrik, rumah susun, dan tempat fasilitas umum yang dihitung berdasarkan satuan ruang bangunan atau unit pengelolaannya. Dalam menentukan suatu wilayah bebas dari status DBD adalah dengan menggunakan indikator ABC. ABC dapat dikatakan baik jika nilai tersebut melebihi standar, yaitu lebih dari 95% dari total rumah yang diperiksa. ABC merupakan gabungan antara HI, CI, dan BI.
Berdasarkan perhitungan ABJ, diketahui nilai ABJ di Kelurahan Kenali Asam Bawah adalah 70%, yang artinya nilai ABJ di bawah standar nasional atau kepadatan jentik nyamuk masih tinggi, serta beresiko mempercepat penularan penyakit DBD oleh vektor nyamuk Aedes aegypti pada wilayah tersebut. Kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti di suatu wilayah harus dikontrol dengan penanganan yang tepat, dengan melakukan tindakan pemutusan rantai penularan melalui pemetaan vektor dan pengendalian populasi vektor DBD. Baik, selanjutnya kesimpulan dari studi kasus terkait angka bebas jentik nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi tahun 2017 sampai 2018 ini, DBD adalah masalah kesehatan utama di Indonesia, terutama di daerah tropis seperti di Kota Jambi, yang permasalahan ini dipengaruhi oleh faktor iklim dan pertumbuhan penduduk. Meski ada penurunan kasus DBD, angka tersebut meningkat lagi pada tahun 2019. DBD berdampak pada perekonomian dan memerlukan upaya pencegahan multisektoral. Pengendalian DBD melibatkan pemahaman tentang vektor utama nyamuk Aedes aegypti dan penerapan metode pengendalian vektor. Di sini standar baku mutu kesehatan lingkungan berperan penting dalam proses pengendalian DBD. Berdasarkan studi kasus yang ada, penyebaran dan kepadatan nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi cukup tinggi dengan indikator host index sebesar 30%, container index 19,5%, Bretaw index 74%, density feature sebesar 5,3, dan angka bebas jentik nyamuk sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan jentik nyamuk masih tinggi dan beresiko mempercepat penularan DBD karena belum memenuhi standar yang ada. Bisa di next. Saran yang dapat diberikan untuk menanggulangi permasalahan DBD di Jambi ini yang pertama peningkatan pemahaman masyarakat seperti melakukan edukasi tentang siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dan penularan DBD. Lalu selanjutnya ada penerapan metode 3M yakni menguras, menutup, mengubur tempat perkembangbiakan nyamuk di tingkat rumah tangga. Lalu selanjutnya pelapisan bubuk deterjen dengan menaburkan bubuk deterjen di sekitar tempat penampungan air. Lalu selanjutnya pengendalian vektor dengan melakukan fogging dan juga penggunaan larvasida. Lalu selanjutnya meningkatkan kualitas lingkungan dengan membersihkan lingkungan dari barang-barang bekas yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Lalu adanya koordinasi multisektoral dengan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pencegahan DBD. Dan yang terakhir adanya pengawasan dan evaluasi, yakni berupa survei rutin untuk mengukur indeks penyebaran nyamuk dan mengevaluasi efektivitas metode pengendalian. Bisa di next. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyelesaikan studi kasus ini. Bisa di next lagi. Bisa di next. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video yang kami sampaikan terkait studi kasus standar baku mutu lingkungan untuk vektor dan binatang, yakni angka bebas jentik nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi tahun 2017-2018. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.